Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Rizka Trisnawati. Jadi di sini aku akan cerita-cerita mengenai pengalaman aku ketika aku gagal SNPTN, SBMPTN, ujian mandiri, dan sempet gap year juga selama 1 tahun. Dan akhirnya kemarin pengumuman SBMPTN 2021, tepatnya tanggal 14 Juni 2021, aku dinyatakan lolos di universitas ini dengan jurusan ini, prodi ini. Wow. Sebelumnya aku adalah siswa yang lulus di tahun 2020 dan aku ngambil jurusan IPA. Aku dari IPA. Ceritanya dimulai ketika aku kelas 1 dan waktu itu aku juga alhamdulillah sudah menjadi OSIS. Aku daftar dan aku lolos sehingga aku bisa jadi MC ketika kegiatan acara pelulusan kelas 3. Dan di hari kelulusan itu aku lihat, inget banget, ada banner besar berisikan foto-foto kakak kelas aku, salah satu kakak kelas aku. Nah itu aku penasaran banget, itu apa sih, kenapa nggak semuanya gitu yang ada di sana. Ternyata banner itu berisikan foto-foto kakak kelas aku yang lolos SNPTN. Bangga banget. Dan waktu itu juga kan hadir orang tuanya karena belum pandemi kayak seperti sekarang. Jadi pas pengumuman prestasi yang lolos SNMPTN itu, kakak kelas aku yang lolos bersama orang tuanya maju ke depan, kemudian dikasih selamat. Bangga banget pokoknya. Kemudian di kelas 2 juga aku alhamdulillah jadi MC lagi. Karena kan MC di acara di sekolah aku kan untuk kegiatan itu tiga orang. Tergantung bagaimana sekolahnya. Dan waktu itu juga sama yang lolos SNPTN sama orang tuanya ke depan. Bangga banget pokoknya. Untuk kelas 2 kan aku udah mulai, untuk kelas 1 aku belum mengerti apa itu SNPTN, SBMPTN, terus apa sih jalur-jalur untuk masuk ke kuliah itu aku belum tahu. Tapi di kelas 2 aku mulai tahu SNMPTN itu misalnya dari nilai lapor, kemudian SBMPTN kitanya dites lagi, kemudian untuk mandiri gimana pokoknya. Di kelas 2 aku udah mulai tahu, sehingga waktu itu aku bertekad, aku juga pengen kayak kakak kelas aku yang lolos SNPTN, bisa membanggakan tentunya orang tua mereka, sekolah juga. Dan tiba waktunya ketika aku kelas 3, yang merupakan kelas yang paling sibuk katanya, karena harus ujian praktek, persiapan ujian sekolah, persiapan ujian nasional, kemudian les-les pelajaran tambahan kayak gitu. Harus udah berhenti organisasi, kegiatan organisasi harus udah berhenti karena harus udah fokus untuk bukan ngejar nilai, untuk memperbaiki nilai kan. Hingga di awal 2019 waktu itu ketika aku kelas 3 itu kan udah mulai buka pendaftaran SNMPTN dan alhamdulillah aku termasuk siswa yang bisa ikut SNPTN, bisa daftar SNPTN. Dan waktu itu aku daftar sebelumnya karena kita kan kelas 3 masih sangat sibuk banget sama harus belajar untuk ujian, untuk praktik. Jadi kan kita nggak fokus sama milih prodi ini, harus jurusan ini atau universitas ini gitu kan. Jadi banyak banget yang bingung, termasuk aku bingung masuk apa, karena aku kan anak IPA, tapi gak taunya gak ada yang jurusan yang pengen aku masukin tuh, kayak gak ada gitu kan. Kalau untuk kesehatan aku gak mau, soalnya aku kayak gak mau aja gitu, soalnya kan sama, pokoknya gak mau kesehatan. Dan waktu itu aku sangat pengen banget masuk manajemen, tapi kan manajemen kan kebanyakan dari IPS. Tapi alhamdulillahnya lagi di IPB itu buka
ada jurusan manajemen dan itu IPA bisa IPA. Jadi aku untuk SNPTN pilihan pertamanya manajemen IPB dan pilihan keduanya agribisnis Unpad. Wow, Unpad. Pilihan kedua. Kalau sekarang milih pilihan 2 Unpad pasti kayak pasti nggak masuk gitu kan. Tapi kan waktu itu kita bingung, belum tahu keketatan itu apa, kemudian pilihannya harus gimana, itu belum tahu. Sama sekali belum tahu, jujur belum tahu. Hingga aku selesai daftar SNPTN dengan pilihan 1 manajemen IPB, 2 agribisnis Unpad. Udah pokoknya waktu itu karena lagi sibuk-sibuknya praktek kayak gitu, ujian persiapan kayak gitu, udah pokoknya SNPTN nanti tunggu aja hasilnya. Next, sampai waktunya tiba hasil SNPTN. Waktu itu aku lupa lagi tanggal berapa, pokoknya hingga tiba akhirnya hasil pengumuman SNPTN dan aku dapat merah dengan tulisan kamu gagal di SNPTN 2020. Silahkan ikuti SBMPTN 2020. Wow, itu aku pasrah banget karena ya gagal gitu. Aku pasrah banget. Mau apa lagi, mau gimana lagi kalau udah gagal kan. Terus tapi di situ aku SBMPTN, persiapan lagi untuk SBMPTN 2020. Aku pilih waktu itu hukum Unpad sama agribisnis Unpad. Kenapa aku pilih itu? Karena kesatu hukum, karena aku jujur di Saintek aku gak ada jurusan yang pengen aku masuki. Kemudian kenapa aku hukum? Karena gak tahu kenapa, pokoknya pengen masuk ke hukum. Waktu itu pengen bucin banget sama hukum, jadi aku pilih ke hukum Unpad dan administrasi bisnis Unpad karena aku juga pengen, karena aku sukanya sama manajemen. Tapi kan kalau manajemen sama hukum kayak sama-sama berat gitu, keketatannya sama-sama berat, jadi aku milih administrasi bisnis Unpad. Dua-duanya Unpad. Dan aku gagal lagi di SBMPTN 2020. Waktu itu aku udah pasrah, mau gimana lagi, gak tahu mau kemana lagi. Kalau mau swasta soalnya kan biayanya juga lumayan kan, harus memperhitungkan biaya juga. Kemudian waktu itu aku mikirnya kayak gini, sekarang kan lagi COVID, jadi lagi pandemi, lagi gawat-gawatnya kan pas 2020 itu. Jadi kalau aku nunda juga nggak akan terlalu terlihat gitu, mana yang kuliah sama mana yang nggak kuliah itu nggak terlalu terlihat karena kan lagi pandemi juga. Jadi aku memutuskan untuk gap year, untuk belajar lagi, untuk mempersiapkan lagi SBMPTN di tahun berikutnya. Dan apabila di tahun berikutnya aku lolos, semoga bisa offline. Itu yang aku harapkan banget, bisa offline. Dan aku memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Mungkin di awal-awal aku kayak minder banget, kayak malu, kayak merasa kecewa banget, merasa gagal. Pas ketemu sama teman-teman yang udah lulus SBMPTN, mereka kayak ceria banget. Siapa yang nggak ceria gitu kan kalau udah lolos SBMPTN. Kemudian aku juga ketemu sama guru-guru. Waktu itu kan ada pengambilan ijazah kalau nggak salah, kayak selamat ya, ini masuk di ini, lulus SBMPTN. Aku kan nggak lulus, kayak oh my god gitu. Kayak aku merasa gagal, kecewa banget. Terus ada teman-teman seangkatan yang post kayak kegiatan mereka selama jadi maba, kayak post
Just Almed, alma mater gitu kan. Just Almed apa aja? Just alma mater gitu. Kemudian kayak mereka lagi diskusi, lagi meet gitu sama teman-teman barunya, sama mahasiswa baru yang lainnya kayak gitu. Mungkin kayak minder aja, kayak merasa aku gak bisa kayak mereka, aku gagal, aku kecewa gitu. Terus aku dari IPA kan, jadi selama gap year itu aku harus belajar mulai dari awal, dari nol lagi. Aku kan di IPA nggak diajarin soal sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Itu juga ekonomi sama sejarah itu kan tetap sih dipelajari, cuma kan sedikit, nggak terlalu kayak IPS mendalam banget. Jadi aku harus belajar lagi dari awal, dari nol. Kemudian stres juga, kayak sedih juga gitu kan, ditinggal sama teman-teman seangkatan, apalagi sama temen sebangku aku, temen bestie aku. Dia kan juga alhamdulillah lolos SBMPTN 2020. Jadi kayak merasa gagal banget, nggak bisa seangkatan lagi, maksudnya nggak bisa satu cerita lagi sama dia gitu kan. Udah, mungkin terus aku belajar lagi, aku fokus lagi, aku buat rencana lagi dari awal, aku plan lagi sematang-matangnya dari jadwal belajar, kemudian dari pembagian manage waktu mata pelajaran yang aku akan dipelajari, kemudian dari bagaimana strategi untuk masuk ke universitas yang diinginkan, kemudian keketatan yang kayak gitu juga yang mempengaruhi UTBK sama SBMPTN juga aku perhatikan. Jujur untuk SBMPTN 2020 itu di tahun lulus aku itu kayak kurang persiapan, soalnya kan waktu itu kan masih ada praktek-praktek gitu, terus harus ada UN. Tadinya awalnya mau ada UN, US kayak gitu kan, jadi harus belajar ekstra IPA, pelajaran IPA kan aku IPA. Terus kemudian harus praktek-praktek kayak gitu. Pokoknya harus fokus biar bisa memperbaiki nilai aku kan. Jadi untuk persiapan SBMPTN kayak 1 minggu lagi mau SBMPTN baru belajar kayak gitu. Jadi jujur untuk aku sadar bahwa di 2020, di SBMPTN 2020 aku kurang kayak kurang persiapan, jadinya ya nilainya hancur banget malahan. Nah, untuk di 2021 ini aku kerasa banget dari mulai persiapan, karena kan aku gap year dan nggak ada kegiatan yang lain juga kan, soalnya lagi pandemi, jadi harus di rumah terus. Nah, itu adalah waktu yang sangat berharga bagi aku untuk mempersiapkan untuk SBMPTN di tahun selanjutnya, tahun 2021. Dan aku rasa aku pribadi memaksimalkan waktu itu untuk belajar, untuk mempersiapkan, untuk melihat keketatan kayak gitunya aku siapkan dengan matang-matang hingga akhirnya tanggal 13 April 2021 aku ikut SBMPTN, dan auranya tuh kayak bukan aura kayak pas hari-harinya itu kayak deg-deg banget, gak kayak pas 2020. Pas 2020 itu kayak ya udah santai, tinggal masuk ruangan, kemudian ngisi aja ngisi aja pertanyaan UTBK, terus selesai, udah tunggu hasil dan masuk. Kayak gitu, berharap banget kayak pasti ini mudah banget gitu, tapi nyatanya hancur banget pas 2020. Di 2021 itu aku hari-harinya deg-deg banget, soalnya aku mikir gini, kalau sekarang SBMPTN 2021 juga aku gagal, berarti perjuangan aku selama ini sia-sia. Aku gap year dari 1 tahun itu aku sia-sia, nggak dapet apa yang aku inginkan, nggak dapet PTN gitu. Jadi aku sangat gugup banget pas waktu hari H-nya. Ya, sekarang pulang UTBK dengan siapa ini? Kakak Lena.
Untuk yang kedua kalinya aku ke Unsil. Pulang ujian lagi karena yang satu itu gagal, jadi sekarang coba lagi. Dan semoga yang sekarang hasilnya bagus ya. Pulang. Mau masuk mau enggak, mau lulus mau enggak SBMPTN, tapi aku harus tetap kuliah kan, soalnya gak mungkin kan harus gap year lagi untuk tahun selanjutnya, harus buang-buang usia lagi. Jadi aku waktu itu buat plan juga untuk ujian mandiri, untuk kalau ujian mandiri juga gagal ke swasta. Aku dari mulai universitas mana yang mau aku ujian mandiri, kemudian sampai swasta mana yang ingin aku. Untuk plan terakhir banget, aku itu udah plan dengan sematang-matangnya. Terus hingga waktunya tiba 14 Juni 2021 itu jam 3 sore. Jam 3 sore sih mulai bisa dibukanya, tapi aku kayak agak mau harus siap mental dulu gitu. Jadi jam 3 aku nggak buka, jam 4 nggak buka, dan waktu itu juga kan ada konser Soju kan, aku nyempetin buat lihat konser dulu, buat memperkuat, bukan buat mempersiapkan mental aku dulu. Jadi aku lihat konser dulu waktu itu, kemudian jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 aku memberanikan diri aku untuk buka pengumuman. Aku stay di meja belajar aku, buka laptop, terus konekin ke internet, kemudian panggil mama aku karena aku gak mau sendiri bukanya, ya ampun, kayak dagdikduk banget, pasrah banget. Aku bukan buka, ketik passwordnya kayak nomor ujian aku sama tanggal lahir aku, dan pas klik ada barcode. Apaan ini, artinya apa barcode? Artinya apa barcode? Aku itu belum masuk, maksudnya belum tahu aku masuk karena masih gugup banget, bingung banget barcode ini artinya apa, sampai aku baca nama Rizka Trisnawati, nomor ujian ini, tanggal lahir ini, dan selamat Anda dinyatakan lulus SBMPTN 2021 di Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Hukum. Ya ampun, itu yang namanya lemas. Rasa bersyukur banget, nangis. Pokoknya, wah, perjuangan aku selama 1 tahun belajar aku. Neng masuk, Neng di unsur. Nangis, mama aku juga nangis, terus langsung telepon bapak aku yang lagi kerja. Mama teriak-teriak, "Pak, anak kita lolos sekarang di Universitas Jenderal Sudirman Hukum." Wow. Aku sangat bahagia banget, akhirnya aku bisa setidaknya membahagiakan orang tuaku dengan masuk di PTN, dengan jalur SBMPTN, dan dengan biaya kuliah yang ringan juga, terjangkau karena sesuai dengan gaji orang tua aku. Aku sangat senang, aku sangat bahagia. Terus aku
post di sosial media aku, dan banyak teman-teman yang ngucapin selamat, guru-guru juga yang ngucapin selamat pada aku. Alhamdulillah banget. Pokoknya itulah hari yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur banget. Setelah kegagalan aku, setelah berjuang aku, setelah aku stres kayak belajar di awal lagi, harus lihat teman-teman aku yang udah jadi maba, aku masih belajar. Sangat senang pokoknya. Alhamdulillah masuk akhirnya SBMPTN 2021 setelah gap year, akhirnya aku masuk. Itu tadi cerita dari pengalaman aku, cerita aku dari gagal SNPTN, SBMPTN, gap year juga, kemudian akhirnya lolos di SBMPTN 2021. Semoga buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk SNM atau SBM harus dipersiapkan secara matang, mulai dari belajarnya, mulai dari strategi milih prodi sama kampusnya, ataupun buat teman-teman yang sekarang gap year, yang sekarang mau memutuskan untuk gap year di pengumuman kemarin gagal, jangan pantang menyerah, terus belajar, mempersiapkan diri lagi, mempersiapkan strategi yang sangat matang lagi, berjuang lagi, yakin bahwa perjuangan kalian itu nanti akan menyukseskan kalian gitu, hasilnya itu akan sesuai dengan perjuangan kalian, dengan persiapan kalian. Itu aja dari aku untuk video kali ini. Mungkin aku akan next di video selanjutnya mengenai Q&A seputar gap year dan kegiatan-kegiatan selama gap year. Oke, pokoknya segitu. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian, pada keluarga kalian yang sedang berjuang untuk SNM, SBM 2022. Semangat terus! Bye-bye!